أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada bab qaulillahi ta'ala Qul huwal qadir yang sudah kita terangkan kemarin. Bab firman Allah, katakanlah bahwa Dia itu adalah Maha Kuasa. Kita sudah terangkan tentang potongan ayat ini, dan berikutnya kita lihat hadis yang diketengahkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya ini. Imam Bukhari mengetengahkan hadis Akhbarani Jabir, artinya hadis ini dari Jabir, an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahul istikharah fil umuri kulliha kama yu'allimu surah minal Qur'an. Adalah Rasulullah SAW itu selalu mengajari para sahabatnya al-istikharah, doa istikharah, doa agar dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pilihan yang terbaik. Fil umuri kulliha, dalam semua urusan. Kama yu'allimus surah, sebagaimana Nabi itu mengajari surat Al-Qur'an, minal Qur'an. Yaqul, seraya bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, jika salah seorang di antara kalian hendak melakukan suatu hal, menentukan suatu perkara, pilihan, falyarka rak'atain, maka hendaknya dia rukuk 2 rukuk. Artinya hendaknya dia salat 2 rakaat. Min ghairil fariḍah, yang tidak termasuk salat fardu. Jadi salat istikharah itu dilakukan dengan salat sunnah, bukan salat fardu. Artinya berarti salat sunnah apapun boleh kita tambahkan dengan doa istikharah tadi sebagai salat istikharah. Tsumma yaqul, kemudian hendaknya dia berdoa. Setelah salat itu berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon petunjuk kepadamu, petunjuk yang terbaik, bi'ilmika, dengan ilmumu, atas dasar pengetahuanmu. Karena manusia tidak tahu mana sesungguhnya yang lebih baik bagi dirinya ketika ada suatu masalah atau ketika ada suatu pilihan. Wa as'aluka wa astaqdiruka biqudratik, dan aku mohon kekuatan darimu dengan kekuatanmu, dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlika, dan aku mohon kepadamu dari karuniamu, mohon karunia kepadamu. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, sesungguhnya engkau kuasa sedang aku tidak berkuasa. Wa ta'lamu wa ma a'lam, wa ta'lamu wa la a'lam, dan sesungguhnya engkau tahu sedang aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui terhadap semua hal yang bersifat gaib. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal ya Allah, maka apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini, di sini disebutkan tsumma tusammihi bi'aini. Silakan untuk disebutkan apa yang dimaksud urusan di situ. Urusan apa? Khairan li fi ajili amri wa ajilihi,
Kalau perkara ini baik bagiku, baik dalam waktu cepat maupun dalam waktu lambat, baik dalam waktu dekat, jangka pendek maupun jangka panjang. Qal, atau disebutkan di sini dengan doa, au fi dini wa ma'ashi, atau dalam urusan agama dan dalam urusan kehidupanku, wa aqibati amri, dan dalam akhir daripada urusanku, fakturhu li wa yassirhu li, ya Allah maka berilah kekuasaan kepadaku dan mudahkanlah kepadaku urusan tersebut. Thumma barik li fihi, kemudian berkailah kepadaku fihi, dalam urusan tersebut. Allahumma wa in kunta ta'lamu annahu syarrun li, ya Allah apabila engkau mengetahui bahwa urusan itu buruk li bagiku, fi dini, dalam agamaku, wa ma'ashi, dan dalam kehidupanku, wa aqibati amri, dan akhir daripada urusanku. Au qal, ditambahkan dengan ucapan fi ajili amri wa ajilihi, baik dalam waktu yang cepat maupun dalam waktu yang lambat. Fasrifni anhu, maka jauhkanlah aku anhu, dari urusan tersebut. Waqtur liyal khaira haitsu kan, dan berilah kekuasaan kepadaku kebaikan dimanapun kebaikan itu berada. Tsumma raddini bihi, dan kemudian ridhoilah aku dengannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dari hadis ini kita ditunjukkan sesuai dengan bab ini bahwa Allah itu maha kuasa. Allah maha kuasa, maka kita minta kekuasaan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja kekuasaan dan kekuasaan antara Allah dan hamba jauh berbeda. Allah memiliki kekuasaan, maka kita minta sebagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita memiliki kemampuan. Sebagaimana juga Allah maha mengetahui, maka kita minta ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ilmu Allah itu. Maka hadis ini diambil Bukhari di dalam bab ini karena di sini menyebutkan ada kalimat wa astaqdiruka biqudratika, aku mohon kekuatan kepadamu, biqudratika, dengan kekuasaanmu ya Allah. Jadi Allah memiliki sifat qudrah, dan itu sesuai dengan ya sifat Allah, rububiyatullah, bahwa Allah pencipta alam semesta, maka pasti Allah maha kuasa, dan kekuasaan Allah tidak terbatas, sedang kekuasaan manusia sangat terbatas, dan karena itu manusia perlu minta kekuasaan dan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga dalam hal menentukan suatu pilihan, dan hadis ini menunjukkan bahwa Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi, dan itu baik atau buruk Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Maka selayaknya manusia itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menentukan sesuatu agar tidak salah pilih. Tapi perlu diketahui bahwa dalam hal ini adalah bukan sesuatu yang bersifat wajib atau bukan sesuatu yang bersifat haram, bahkan juga tidak sesuatu yang bersifat sunnah. Karena kalau sunnah diperintahkan oleh Allah sudah pasti harus kita lakukan, apalagi yang wajib, dan itu berarti pasti baik. Begitu juga dengan yang haram. Kalau yang haram itu ya pasti buruk. Yang mendekati sesuatu yang haram ya buruk. Ini para ulama menyebutkan bahwa ini adalah urusan-urusan yang bersifat mubah. Kita tidak tahu apakah itu baik atau tidak, atau suatu perkara yang di situ ada dua pilihan yang tidak mungkin kita lakukan dua-duanya. Tidak mungkin kita lakukan dua-duanya. Kita minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, kalau sesuatu yang bersifat wajib
atau sunnah sudah pasti baik itu. Jadi mau baca Quran ya nggak harus sholat istikharah, sudah jelas. Mau sholat fardu ya nggak perlu sholat istikharah. Mau menunaikan ibadah haji ya nggak perlu sholat istikharah. Umroh ya silakan. Karena itu sudah memang baik itu. Tapi ketika menentukan suatu waktu, apakah sekarang atau besok, yang itu masih bersifat pilihan dan itu masih bersifat mubah, maka silakan. Termasuk kalau ada urusan-urusan ini mubah, termasuk juga dalam hal pilihan. Ini mana ini yang dipilih gitu. Itu ya ketika bimbang, maka silakan untuk sholat istikharah. Tapi ketika sudah jelas, ya nggak perlu sholat istikharah. Misalnya ini jujur, ini pengkhianat, nggak perlu sholat istikharah lagi gitu. Jangan keliru, ya kan? Ya, ketika sholat istikharah itu ketika pilihannya itu membimbangkan, belum tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau sudah tahu ini yang baik, ini yang buruk, ya jangan sholat, nggak perlu sholat istikharah lagi. Pilih yang baik. Pelajaran berikutnya, hadis ini ya menyangkut tentang disyariatkan sholat istikharah dan doa istikharah yang sangat penting, sehingga sahabat Jabir tadi menyebutkan bahwa Nabi mengajarkan doa istikharah itu seperti mengajarkan surat dari surat-surat Al-Quran. Maka silakan semua untuk bisa menghafalkan doa ini, karena ini dianggap mirip dengan surat-surat Al-Quran. Dan memang kita sebagai manusia itu sangat berkebutuhan untuk minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa ini sangat penting, sekaligus sholat istikharah itu sangat penting. Kapan sholat istikharah dilakukan? Ya kapan saja, ketika ada kebutuhan untuk istikharah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan ya kapan saja, ketika itu ada kebutuhan siang dan malam. Kapan memang mendesak melakukan itu, ya silakan untuk dilakukan. Termasuk sholat istikharah itu boleh dilakukan serangkaian dengan sholat sunnah. Serangkaian dengan sholat sunnah. Misalnya ya dengan sholat tahiyatul masjid boleh, dengan ba'diyah zuhur, qobliyah zuhur boleh, dengan sholat tahajud lalu kemudian itu sekaligus diniatkan sholat istikharah dan membaca doa istikharah juga boleh. Secara khusus sholat istikharah juga boleh. Kapan doa ini dibaca? Di sini di hadis ini disebutkan summal yaqul, kemudian engkau berdoa. Secara zahir menunjukkan bahwa doa ini dibaca setelah sholat, setelah salam. Karena disebutkan summal yaqul, kemudian hendaknya dia mengucapkan doa ini. Dan ini juga yang menjadi dasar bahwa setelah sholat itu ya bagus berdoa, termasuk doa yang mustajab. Tapi sebagian ulama menyebutkan doa ini bisa dibaca saat sujud dan juga bisa dibaca sebelum salam. Karena berdasarkan hadis secara umum bahwa doa yang mustajab di dalam sholat itu adalah ketika sujud dan juga sebelum salam. Oleh karena itu ini ya pilihan, nggak usah gegeran. Yang mau doa setelah sholat, setelah salam silakan. Kalau mau membaca doa ini sebelum salam juga silakan. Dan kalau ada yang membaca saat sujud juga ya silakan. Hadis ini banyak mengandung pelajaran dan juga petunjuk kepada kita bahwa orang yang beriman itu hendaknya senantiasa berorientasi kebaikan. Kebaikan untuk diri, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia.
baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia, baik kebaikan dalam jangka pendek maupun kebaikan dalam jangka panjang. Sehingga doa tadi menyangkut itu, fi dini wa ma'ashi, ajilihi wa ajilihi, dalam urusan dunia, dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia, dan juga dalam jangka waktu yang cepat ataupun jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, maka hadis ini juga menunjukkan orang yang beriman itu tidak boleh memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak. Hendaknya segala sesuatu itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ini urusan yang terbaik? Minta kepada Allah. Apalagi kalau ternyata ini sudah jelas urusan ini buruk, misalnya segera dijauhi. Urusan ini baik, maka segera untuk dilakukan atau dijadikan sebagai pilihan. Berikutnya, hadis ini menunjukkan kita hendaknya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari urusan-urusan yang bahaya. Jadi dalam doa istikharah ini, di samping kita minta petunjuk kepada Allah kebaikan, kita minta kepada Allah agar dijauhkan keburukan itu. Fasrifni anhu, ya Allah, jauhkanlah aku dari urusan itu. Atau disebutkan di dalam hadis yang lain, ditambah lagi wasrifhu anni. Dua. Di lafaz yang lain, wasrifni anhu, wasrifhu anni. Jauhkan aku dari urusan itu dan jauhkan urusan itu dari diriku. Jadi sempurna. Kita minta dijauhkan dari urusan yang tidak baik, yang itu mencelakakan. Dan oleh karena itu, kalau kita sudah tahu bahwa urusan itu adalah buruk, maka hendaknya dijauhi. Lalu hadis ini menunjukkan kita hendaknya senantiasa berorientasi ridho Allah. Ridho Allah. Sehingga di ujung doa itu kita diajari thumma radhini bihi. Ya Allah, kemudian ridhoilah aku dengan pilihan itu. Karena ridho Allah Subhanahu wa taala inilah yang terpenting bagi kita bersama. Kalau Allah Subhanahu wa taala ridho, maka insyaallah itulah keberkahan dan kenyamanan dalam kehidupan kita gitu. Saya kira demikian di antara beberapa pelajaran tentang doa istikharah, dan dimasukkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Tauhid. Di samping beliau sudah memasukkan di kitab sebelumnya, yaitu kitab bab da'wat, bab doa. Tapi ini kembali ditampilkan di bab ini karena memang menyangkut tentang keyakinan, tentang tauhid yang sangat erat sekali hubungannya dengan doa-doa yang tadi disebutkan. Demikian, silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, di sini Pak, saya ingin menanyakan tentang hukum sholat istikharah. Apakah membawa sunnah? Ya, saya bingung juga. Terus, bagaimana kalau kita sedang
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum salat istikharah tentu saja hukumnya adalah sunnah. Sunnah muakkadah. Karena salat selain salat fardu 5 waktu itu hukumnya adalah sunnah. Yang fardu adalah salat 5 waktu. Dan tadi juga disebutkan min ghairi fardhah. Bukan salat fardu. Berarti salat istikharah adalah hukumnya sunnah muakkadah. Para ulama menyebutkan sunnah muakkadah. Imam Qurtubi menyebutkan sangat enggak pantas orang mukmin ada masalah tidak sholat istikharah, gitu. Enggak pantas, gitu. Ada masalah atau mau melakukan sesuatu lalu kemudian tidak melakukan sholat istikharah. Padahal hadis tadi menunjukkan Nabi itu sangat sering sekali ngajarin doa istikharah, gitu. Yang kedua, kalau kita sudah mendapatkan petunjuk, bagaimana? Ya, kita kan minta petunjuk. Ya tentu saja harus dilakukan. Tapi harus dilakukan atau tidak, ini terkait dengan yang kita lakukan itu apa hukumnya? Apa hukumnya? Dan itu menjadi sebuah hal yang harus dilakukan atau tidak? Ya kalau itu masih mubah-mubah saja, ya mubah-mubah saja. Ya, tapi kan sudah minta, ya kan? Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan ketika mau melakukan sesuatu. Kenapa nggak melakukan? Misalnya gimana? Contohnya, contohnya misalnya, ya Allah, saya ingin ke Jakarta sebenarnya, ya kan? Ingin ke Jakarta. Nah, ini masih persoalan yang mubah. Dan kita mendapatkan petunjuk, ya dalam hati kita mau berangkat, tapi nggak jadi, ya nggak apa-apa. Kalau ternyata urusannya di sana itu juga urusan yang tidak fardu, tidak wajib. Ini tergantung dengan urusannya itu sendiri. Demikian. Dan perlu diketahui, ini memberikan pelajaran kepada kita. Kenapa kita perlu sholat? Ini sebenarnya untuk menghadirkan kejernihan jiwa kita dalam menentukan sesuatu, supaya kita menentukan sesuatu itu jauh dan bersih dari hawa nafsu, jauh dan bersih dari hawa nafsu. Karena itu bagi orang yang beriman itu diperintahkan oleh Allah, wasta'in bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara sabar. Sabar, jangan emosi. Tahan dulu. Wassalah, dan salatlah. Nanti kita akan ketemu pilihan yang bersih, yang murni, yang insya Allah jauh dari pengaruh hawa nafsu, gitu. Demikian. Terkait tadi itu apakah harus dilakukan dan tidak, ini tergantung pilihannya. Apa pilihannya? Demikian. Tidak sesuai kehendak kita. Yang mana? Dulunya dan apakah itu harus dilakukan walaupun tidak sesuai ekspektasi kita, sesuai kehendak kita. Contohnya? Nah itu, ya udah kalau bingung berarti nggak ada masalah itu. Ya kan? Jadi kalau nggak ada contohnya berarti masalahnya nggak ada, ya kan? Hah? Jodoh? Iya. Ya, milih si A dan si B. Ternyata maunya mana? Ya minta pilihan kepada Allah. Allah menunjukkan dalam hati nurani kita si A, ya kan? Ya pilihlah si A. Tapi kok kayaknya cantik si B, gitu. Nah, itu persoalan. Makanya salat istikharah itulah gunda. Nah, segera diputuskan. Nah, gitu. Nah, silakan untuk dilakukan mana yang menurut hati nurani kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ya.
Jangan masih ngotot, dia nggak sholat, ya kan? Tapi cantik dia ya Allah, ya itu ya. Berarti kan hawa nafsu. Demikian. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya juga Islam telah menyampaikan materi yang sangat besar terkait hal yang harus dilakukan di Indonesia manusia. Pada kesempatan kali ini saya bertanya, mungkin pertanyaan saya sedikit melenceng dari sumber besar. Beberapa waktu yang lalu saya membaca bahwa ada berita seorang guru SMA dia diberi sanksi berupa mutasi karena melarang siswanya untuk memilih calon ketua yang beragama non-Muslim. Telah kita ketahui bahwa dalam hukumnya itu terdapat pada syarat al-Ma'idah yang tersebut. Nah, di tengah masyarakat sering sekali ayat ini dijadikan masalah, sehingga umat Muslim itu dihina, umat Muslim itu ditoleran, umat Muslim itu radikal, umat Muslim itu tidak mencintai negara dan nasionalis. Pertanyaan saya, bagaimana sih kita sebagai seorang Muslim menyikapi masalah-masalah seperti ini? Apakah masalah-masalah seperti ini termasuk berdoa, yaitu perang pemikiran yang melemahkan karakter umat Muslim itu sendiri? Mungkin itu saja, mohon dicerahkan. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagi orang Islam, pemikiran, pilihan, tindakan itu semuanya hendaknya didasarkan dengan ajaran agama Islam. Mau orang lain mengatakan apapun ya silakan. Jadi bagi orang Islam menentukan segala sesuatu ketika dia itu menjadi orang Islam, maka hendaknya didasarkan dengan ajaran petunjuk agama Islam. Sampai ini tadi. Seketika kita tidak tahu, ketika kita sulit menentukan, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang Islam. Itulah orang yang beriman. Maka ketika ada pilihan, ini ketua, calon ketua non-Islam, calon ketua yang satu Islam, maka kan sudah jelas persoalan. Kalau persoalan ini ya nggak perlu salat istikharah. Sama dengan ketika kira-kira ini ada daging sapi, ini ada daging babi. Mau salat istikharah untuk menentukan? Enggak usah. Itu. Jadi orang Islam sudah jelas. Ini daging babi, ini daging sapi. Enggak perlu istikharah. Itu. Jadi kita ada halal haram. Ada termasuk tadi pilihan tadi. Ini calon si A muslimah, si B kafir. Nah, kafir kan? Enggak usah salat istikharah. Itu. Udah jelas ini. Sudah jelas persoalannya. Orang lain mengatakan apa saja ya terserah. Itu orang lain. Kita itu punya pedoman tidak terlalu penting orang lain. Tapi yang kita pentingkan adalah Allah. Agama yang diberikan oleh Allah kepada kita, Nabi yang diutus oleh Allah kepada kita menunjukkan apa? Itulah yang jadi acuan bagi kita dalam hidup. Itu. Demikian. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara sholat adat dan sholat istisqa? Kemudian apa selain daripada adat dan istisqa? Terima kasih. Ya, apa bedanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya sholat hajat dan sholat istikharah? Saya kira mirip atau bisa dikatakan sama. Sholat hajat, ini kan juga hajat. Kita punya hajat sesuatu, kita mau melakukan ini, gitu misalnya.
Jadi ini mirip dengan sholat hajat. Dan kalau mau ya doanya ini. Apa hajat kita? Misalnya hajat ke Jakarta kan? Ya, maka silakan pakai doa ini. Iya. Apalagi hajat apa? Hajat nyekolahkan anak. Maka silakan juga pakai doa istikharah ini. Sama. Karena sebenarnya secara khusus sholat hajat itu dalilnya itu ya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Jadi ketika kamu ada hajat, merasa berat atau ya meskipun nggak berat juga, maka silakan untuk sholat hajat atau sholat istikharah dengan doa ini. Gitu. Jadi saya kira boleh dikatakan sama. Gitu. Kalau sholat hajat saja, ya bedanya itu tidak pakai doa ini, itu aja. Jadi kita punya hajat, lalu kemudian kita sholat, terus kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikabulkan hajat kita itu. Yaitu kan sholat hajat begitu, yang secara umum. Gitu. Jadi sholat istikharah ini bagian daripada sholat hajat. Sholat hajat lebih umum, dan itu juga boleh. Kita punya hajat tertentu, lalu kemudian kita sholat, kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah hajat yang aku inginkan ini. Gitu. Tapi saya kira yang paling bagus adalah doa istikharah ini, sehingga kita minta kepada Allah, kalau itu bagus ya Allah, kan gitu, maka mudahkanlah bagi kami. Tapi kalau itu buruk ya Allah, maka singkirkanlah dari kami. Gitu. Jadi ini insya Allah lebih secara langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW terkait dengan salat, terkait dengan hajat yang kita inginkan. Karena sebenarnya salat istikharah ini nggak harus ketika ada pilihan, nggak harus ketika ada pilihan ya. Ketika kita ada hajat, lalu kemudian salat istikharah ini, gitu. Kita minta dimudahkan oleh Allah. Jadi perlu diketahui, salat istikharah itu bukan harus ada pilihan, nggak harus ada pilihan. Tapi ketika kita ada hajat, lalu kemudian kita salat. Karena disebutkan di dalam hadis ini tadi, idza hamma wa gimana tadi hadisnya? Jika salah seorang di antara kalian itu hendak melakukan fil amri dalam suatu urusan, maka hendaknya dia salat 2 rakaat dan membaca doa ini. Demikian. Ada lagi? Ya, mana lagi? Belakang, ibu-ibu. Nggak ada. Saya tambahkan, untuk mendapatkan ketentuan petunjuk itu tidak harus dan memang juga tidak perlu nunggu dari mimpi. Sering kan orang punya pandangan setelah sholat istikharah tidur terus cari mimpi, bukan. Jadi petunjuk bukan dari mimpi. Mimpi tidak bisa dijadikan patokan. Mimpi tidak bisa dijadikan patokan. Karena kita tidak tahu mimpi kita itu betul itu sebagai mimpi, sebagai petunjuk Allah atau mimpi itu dari syaitan. Kita nggak tahu. Maka tidak ada syariat untuk menentukan keputusan atau pilihan dari istikharah itu tidur dulu lalu nunggu mimpi. Karena ada juga nunggu mimpi ternyata nggak ada mimpi sama sekali, nggak terkait sama sekali dengan itu. Maka sebenarnya doa istikharah itu adalah kita berdoa dan kemudian segera diputuskan sesuai dengan yang muncul di dalam hati nurani kita. Tidak menunggu mimpi. Itu.
Dan ingat bahwa mimpi itu bukan dalil syariat. Mimpi itu bukan dalil syariat. Siapapun yang mimpi, dalil baik dan buruk sudah cukup ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sudah ada di tengah-tengah kita, yang sudah kita miliki, bukan dengan dasar mimpi. Dan oleh karena itu nggak perlu cari-cari mimpi. Demikian. Pas? Cukup? Hah? Ada masalah? Ustaz Wahyudi nanti di-share doa istikharah kepada para jamaah supaya dihafalkan doa istikharah, karena doa ini tadi disebutkan di dalam hadis. Doa ini Nabi mengajarkannya itu seperti mengajarkan surat. Jadi malu kita kalau nggak hafal doa istikharah. Doa istikharah, doa ini penting. Dan jangan nunggu, ndak harus sholat istikharah itu nunggu urusan-urusan yang besar, gitu. Ndak harus. Gitu. Nah, sering-sering saja untuk berdoa dengan doa istikharah. Ketika mau melakukan ini dan seterusnya. Sehingga insya Allah itulah sholat adalah menjadi solusi bagi kita orang yang beriman. Gitu. Bukan dengan hitung-hitungan apa ramal-ramalan dan seterusnya itu. Gitu. Kita untuk menentukan pilihan, menentukan suatu tindakan itu bagus sekali dengan melakukan sholat. Dan ini sebagai bentuk perwujudan dan aplikasi dari perintah Allah wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kalian kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya, memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita selalu istiqamah di jalannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.